Duduk. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehat semua nggih? Alhamdulillah sehat, masih bisa salat maghrib berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan kajian thalabul ilmi dalam rangka berikhtiar, berupaya, berusaha untuk memahami agama kita. Kemudian kita berusaha untuk mengamalkannya dengan baik. Karena kata Nabi, orang baik itu adalah orang yang akan diberikan kemudahan oleh Allah untuk memahami agama. May yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid din. Siapa yang mau dijadikan baik oleh Allah, maka orang itu akan diberi kemudahan, diberi kelancaran, dimudahkan untuk memahami agama. Nah, salah satu jalan, salah satu ikhtiar, salah satu upaya agar kita bisa paham agama ya tidak lain dan tidak bukan ya ngaji, belajar. Dan belajar ini bukan kewajiban anak sekolah, bukan kewajiban mahasiswa, tapi kewajiban setiap orang yang mengaku sebagai seorang muslim. Pak Ibu jemaah yang berbahagia, kita awali kajian kita malam ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Judul kita malam ini adalah nasihat akhir tahun. Oke, ini sudah akhir tahun ini. Ini sekarang ahad terakhir bulan Desember tahun 2022. Secara matematika umur kita bertambah. Saya nanti tahun depan 50 April itu nanti 50 ya, kalau sampai 50. Secara matematika usia kita bertambah. Begitu tahun berganti usia kita bertambah. Tapi secara hakiki umur kita, jatah hidup kita berkurang. Jadi kalau jatah hidup kita berkurang itu kan seharusnya kita sedih. Tapi yang terjadi apa Pak? Ketika pergantian tahun orang pada di mana-mana sudah itu, sampean pirsani, sampean lihat toko, kantor sudah berbenah ucapan selamat AA dan tahun baru, selamat AA dan semacam-macam lah. Ada yang pakai bahasa Indonesia, ada yang pakai bahasa Inggris, macam-macam. Ya, kemudian anak-anak muda sekarang sudah mulai ancang-ancang. Nanti pergantian tahun saya kemana? Bersama siapa? Harus siapkan budget berapa? Orang-orang kampus sudah biasa itu. Nanti malam pergantian kita bakar-bakar. Nggak tahu bakar apa Pak itu? Bakar ikan, bakar daging, atau bakar rumahnya orang. Rame-rame. Jadi saya kapan hari pernah diundang memberikan tausiah pergantian tahun. Saya sendiri itu, tolong ya, jangan sampai ada acara kumpul-kumpul menjelang pergantian tahun. Yang undang saya itu loh, Ustadz, ini nanti selesai ini kita akan bakar-bakar. Masya Allah. Ya, nggak tahu bakar apa itu. Ya. Nah, seharusnya gitu bergantian tahun kita sebagai seorang mukmin yang meyakini bahwa hidup kita ini, umur kita ini adalah umur sisa, harus melakukan yang disebut dengan introspeksi. Ya, introspeksi. Quran mengajari kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman, takwalah kalian semua kepada Allah. Wal tandur nafsum ma qaddamat ligot, dan hendaklah setiap kamu sebagai orang yang beriman yang disuruh bertakwa tadi mempersiapkan bekal. Nah, sanggup Pak. Kemarin Kang Heru sama Abang Jolanet ke Ponorogo itu siap jauh hari itu.
kono piran dino iki, nginap di mana, bensinnya berapa liter, siapa yang diajak, patungannya berapa. Padahal hanya semalam itu. Jauh-jauh hari sudah siapkan bekal. Namanya sangu, Pak. Nah, ternyata Allah juga menasihati kita harus menyiapkan bekal untuk kehidupan kita jangka panjang. Hidup ke depan ini apa? Baik dalam pengertian masa depan kita di dunia, apalagi masa depan kita setelah di dunia itu pasti, Pak. Jadi usia kita ini adalah usia sisa. Allah nyuruh kita wal tandur nafsum ma qaddamat liqad. Siapkan bekal untuk menyongsong kehidupan hari esok. Nah, bekal yang mana? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, kata Quran. Ya, Al-Baqarah 197 itu. Dan bekalilah dirimu. Perbekallah, carilah bekal untuk dirimu masing-masing. Jadi enggak boleh ada pokoknya kepingin selamat melu aku lah. Enggak ada pada dalam agama kita itu. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Setiap orang seperti kita ini akan dibalas oleh Allah sesuai dengan karya yang kita perbuat. Maka agak aneh kemudian ketika kita beribadah, undang orang untuk baca Quran di rumah kita, pahalanya untuk mbah kita yang sudah mati. Terus yang baca dapat apa, Pak? Dapat uang? Oh, kok tahu? Oh, dikasih fulus. Jadi ngaji satu hari 1 juz sampai 30 juz. Nggak tahu tajwidnya bagaimana, makhraj hurufnya bagaimana, pokoknya selesai. Start subuh, ba'da subuh, sebelum asar sudah selesai. Yang punya rumah sudah senang, alhamdulillah, pahalanya untuk mbah saya. Yakin sampai, Pak, itu. Insyaallah. Begitu dipanggil oleh Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, yang ngaji sama yang punya rumah sama-sama nggak merespon. Nah, ini beragama kayak apa ini, Pak? Ya. Kalau agama seperti ini, Pak, insya Allah masjid kita sepi, dan yang bisa masuk surga adalah orang-orang yang punya duit, Pak. Saya nggak punya duit, Pak, nggak bisa masuk surga, Pak. Kenapa? Nggak bisa bayari orang untuk baca Quran buat saya nanti. Jadi akibat pemahaman agama yang keliru ini, dan sebagian orang berusaha untuk mempertahankan ini, karena tadi kan ada apa tadi, Mas? Ada amplopnya ya? Ada amplopnya. Banyak orang bertahan, udah nggak apa-apa lah, nggak sholat nggak apa-apa. Yang penting rajin istighosah, rajin baca yasin, rajin tahlilan, nggak apa-apa. Nggak sholat nggak apa-apa. Akibat apa? Ketika undangan tahlilan yang datang banyak, Pak. Ya, sebelum maghrib sudah dibuka tuh, jalan tutup, Pak itu. Oke, jalan tutup. Dipanggil oleh Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sambil menunggu, enggak maghrib, Pak. Enggak maghrib, Pak. Masya Allah. Kalau beragama seperti ini, Pak, insya Allah surga itu akan dihuni oleh orang-orang yang berduit saja. Nah, jadi kita ini sisa umur, siapkan bekal untuk hari esok kita. Wa tazawwadu, berbekallah, fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Takwa itu, Bapak Ibu, adalah buah dari iman dan amal soleh. Ya, buah dari iman dan amal soleh itu takwa. Nah, kita disuruh kan takwa, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, ittaqullah, takwalah kepada Allah. Orang beriman itu supaya bisa bertakwa harus beramal soleh, Pak. Ya, iman saja tidak ada amal soleh, dia tidak bisa mencapai derajat takwa. Jadi amal soleh itu, Bapak Ibu, jalan, wasilah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, takwalah kalian semua kepada Allah dan carilah jalan untuk bisa menemui Tuhanmu. Wasilah, jalan. Nah, wasilah ini jangan bikin-bikin sendiri, ikuti apa yang Allah dan Rasul ajarkan. Salat itu wasilah, Pak. Orang beriman harus salat, wasilah untuk bisa mencapai takwa. Puasa, wasilah. Ya. Talabul ilmu seperti ini wasilah, jalan agar kita bisa memahami agama, agar derajat ketakwaan kita naik. Baca Quran, wasilah. Infak sedekah, wasilah. Haji umrah, wasilah. Jadi jalan-jalan untuk bertemu dengan Allah itu sudah Allah beri contoh, sudah Allah betangkan. Kita jangan berkarya, jangan ngarang-ngarang, Pak. Ya, jangan ngarang-ngarang. Ikut saja Allah dan Rasul yang sudah ajarkan, jangan nambah-nambah lah. Dalam agama itu kita nggak punya hak untuk berkreasi. Ya.
Tugas kita itu apa? Sami'na wa ata'na. Nah, itu. Jadi fa inna khairaz zadi taqwa, sebaik-baik bekal dalam menjalani kehidupan ini adalah takwa. Maka orang-orang bertakwa itu enggak galau, Pak. Tidak bingung dengan masa depannya. Karena dia sudah yakin Allahus Somad. Allah tempat saya bergantung. Ya. Bukan bos, bukan presiden. Mau ganti presiden, mau ganti apa, selama Allah Tuhan saya punya harapan besar. Allah tempat saya bergantung. Orang yang bertakwa tidak akan ragu dengan masa depannya, tidak akan takut dengan rezekinya, tidak akan takut dengan kehidupan anak-anaknya. Orang bertakwa tidak akan takut. Kenapa? Allah tempat dia bergantung. Makanya agak heran ngaku beriman tapi stres. Ya. Beriman kok stres itu gimana ceritanya itu? Ya. Pak Ibu jamaah yang berbahagia, itu poin pertama. Nah, poin kedua, di tanggal-tanggal, di masa-masa, di hari-hari seperti ini kita harus hati-hati karena ada jebakan-jebakan Batman yang kelihatannya halus tapi sangat berbahaya buat akidah kita. Dan memang sudah Allah titahkan orang-orang di luar Islam, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, kata Al-Quran, ya, tidak akan pernah diam selama kita masih istiqomah dengan iman dan Islam kita. Nggak pernah diam mereka itu. Mereka akan berusaha dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam strategi, dengan berbagai macam siasat agar kita ini minimal tidak ragu-ragu terhadap kebenaran agama kita. Proyek besarnya apa? Kita keluar dari Islam. Makanya kita sering mendengar, Pak, pernyataan semua agama sama. Itu proyek, Pak, itu jangan dianggap itu pernyataan biasa tanpa makna, tanpa maksud, tanpa ada desain. Itu kalimat yang sederhana tapi luar biasa. Mungkin saya pernah cerita di sini. Murid saya di SMP Muhammadiyah 7 pernah tanya itu, Ustadz, katanya cinta tidak mengenal agama. Itu kan bahaya, Pak. Ini cinta tidak mengenal agama. Sudah terjadi kan, Pak? Laki-lakinya Islam, perempuannya Kristen. Agama anaknya hari Jumat ikut bapaknya, hari Ahad ikut ibunya. Kenapa? Cinta tidak mengenal agama. Ini bahaya, Pak. Ini jualannya mereka. Makanya Quran mengatakan dalam surat Al-Baqarah 120 itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walan taradha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Walan tardo, tidak akan pernah tardo, ridho. Siapa? Al-Yahud wan Nasara. Yahudi dan Al-Quran yang ngomong, Pak, bukan Jufri Mustafa. Nggak percaya buka surat 2 ayat 120 itu. Wah, ini anti kebenekaan, ini intoleran. Ini saya ngomong kepada saudara saya sama iman, seagama, supaya menjaga imannya. Tidak dalam rangka untuk membenci orang yang di luar yang disebut oleh Al-Quran, tidak. Ini sebagai ikhtiar kita untuk saling mengingatkan bahwa di luar sana ada ancaman yang bisa mengganggu stabilitas iman kita, yang bisa mengganggu akidah kita. Maka kita punya kewajiban memproteksi diri terhadap bahaya itu. Ini bahaya laten keimanan, Pak. Kalau Indonesia ini kan bahaya laten komunis. Bahaya laten keimanan siapa? Pressure, tekanan yang diberikan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani kepada kita. Sampai kapan mereka berhenti? Hatta tattabi'a millatahum. Sampai kamu orang Islam ini seperti kita ini mau mengikuti millah mereka, cara hidup mereka. Sekarang Bapak Ibu, Masya Allah, cara hidup orang-orang kafir sudah hampir 90% kita ikuti. Ya. Cara makan kita. Jangan persani. Jenengan semua kalau ingin tahu bagaimana kualitas dan akhlak seorang muslim ketika makan, lihatlah ketika pas ada undangan prasmanan. Sampai bisa persani itu, lihat. Bisa ngukur orang itu. Dia ini peduli sama orang atau yang penting saya kenyang.
Ya. Cara makan kita Pak juga dirusak. Padahal Nabi SAW mengajari, "Idza akala ahadukum fala yakul bi yaminihi wa la yasrabanna falyasrab bi yaminihi fa inna syaitan yakulu bisimalihi wa yasrabu bisimalihi." Apabila salah seorang di antara kamu makan, maka makanlah menggunakan tangan kanan. Faida yasrab, dan apabila kamu minum, maka minumlah dengan tangan kanan. Makan minum Nabi ngajari menggunakan tangan kanan. Apa artinya? Kita disuruh oleh Nabi untuk berselisih dengan setan. Kenapa? Fa inna syaitan, sesungguhnya syaitan itu yaqulu bisimalihi wa yasrabu bisimalihi. Makan dan minum menggunakan tangan kiri. Praktek kita sebagai seorang muslim, terkadang maaf Pak Haji, serbannya panjang, tasbihnya nggak tahu berapa beratnya. Terkadang makan minum tangan kiri. Ya, orang kafir tertawa, udah masuk satu. Orang Islam tapi perilaku hidupnya seperti orang kafir. Setan tertawa, orang kafir senyum. La yasrabanna ahadum minkum qaiman. Janganlah salah seorang di antara kamu minum sambil berdiri. Ini hadisnya jelas ini. Ya. Janganlah salah seorang di antara kamu minum sambil berdiri. Nabi melarang kita minum sambil berdiri. Prakteknya banyak di antara kita yang minum sambil berdiri. Katanya pengikut Nabi Muhammad, orang Muhammadiyah. Makan kita Pak sudah dirusak Pak. Masuk mereka, berhasil misi mereka. Apalagi Pak? Pakaian kita, Masya Allah Pak. Pakaian kita, maaf, yang betul-betul terkena misi dari, ya, mereka adalah, maaf, kaum wanita, terutamanya anak-anak gadis kita. Sekarang banyak wanita muslim yang berjilbab, tapi jilbabnya masih pada ukuran stylish, gaya, syar'inya pilang Pak. Ya. Hanya mode aja Pak, mode berjilbab, tapi hukumnya dia telanjang. Sekarang banyak Pak, kelihatan itu. Ya. Dulu ya tahun 80 itu orang-orang yang masih ideasi, yang konsisten berjuang agar jilbab ini bisa masuk di sekolah-sekolah. Sekarang semua sudah berjilbab, semua sudah berjilbab. Tapi orang kafir tidak tinggal diam, mereka mencari celah, mencari cara bagaimana orang ini berjilbab tapi diciptakan model jilbab yang jilbab tapi tidak Islami. Sekarang jangan lihat anak gadis kita itu berjilbab, pakai celana panjang ketat, baju di dalam, ya, pakai celana jin. Jin itu Pak, jenis kain yang kalau dipakai longgar enggak menarik Pak. Celana jin itu tidak menarik Pak kalau dipakai longgar Pak. Harusnya ketat Pak. Coba jenengan bayangkan kalau ada perempuan yang pakai celana jin ketat, terus dia kebelet ke kamar belakang. Gimana caranya itu? Maaf, laki-laki ketika ke kamar belakang masih punya peluang untuk bisa kencing sambil berdiri. Jangan berlari, bahaya. Laki-laki kalau pakai celana, misalnya maaf, celana ketat, kemudian dia, istilah orang Jawa apa tuh, terdesak untuk kencing, kebelet kencing, maka dia masih punya potensi untuk kencing sambil berdiri. Tapi Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana kalau ada anak gadis, anak orang perempuan yang pakai celana jin ketat, masuk saja susah, kecil apa keluar apalagi, terus dia terdesak untuk kencing. Apa mungkin dia bisa kencing sambil berdiri? Sesuatu yang tidak mungkin. Nah itu hebatnya mereka Pak. Mereka bisa melihat, merusak kita lewat itu. Belum lagi maaf Pak, tempat kencing. Saya kadang-kadang bersanding beberapa masjid, kita tuh masjidnya tidak Islami Pak, tempat kencingnya Pak. Wadah kencing Pak namanya apa Pak? Orinair ya itu. Itu kan diberi peluang kita apa?
untuk kencing sambil berdiri, Pak. Kencing sambil berdiri, Pak. Itu dipastikan kencing kita tidak tuntas keluarnya. Pasti ada yang sedikit yang tertahan di batang penis kita. Maaf. Laki-laki ketika kencing, batang penisnya tegang, tapi testisnya tertekan. Ketika kita kencing hanya berdiri, hanya turunkan seleting celana, apa yang terjadi? Testis kita tertekan, Pak. Tidak lepas. Batang penis mungkin keluarkan kencing, tapi maaf, kemungkinan besar ada sisa kencing yang tertahan di sini. Apa yang kita coba, Pak? Hanya ujung penis, Pak. Padahal di sini masih ada sisa kencing yang belum keluar tuntas. Kita sholat, Allahu Akbar, ruku, Pak. Tes, tanpa terasa keluar, nempel di celana dalam. Berhasil mereka, Pak. Kita sholat tapi sholat kita sia-sia. Jadi luar biasa, Pak, mereka, Pak. Sama seperti maaf, mereka bikin rokok, bikin pabrik rokok, mereka iklankan pabrik rokok. Setelah itu mereka siapkan infrastruktur yang bisa mendukung pabrik rokok itu tetap eksis. Pabrik rokok ada, mereka sudah paham, Pak, kalau orang merokok pasti potensi besar sakit. Mereka sudah siapkan rumah sakit, sudah siapkan rumah sakitnya. Dokter khusus paru, Pak, sudah siapkan itu. Kampusnya sudah mereka siapkan juga, Pak, supaya bisa mencetak dokter. Kenapa? Kalau rokok ini jalan bagus, semua orang pada merokok, kan potensi masuk rumah sakit besar. Jual rokok mereka dapat duit, mereka siapkan rumah sakit, mereka siapkan pabrik untuk obat agar orang yang sakit ini, yang merokok ini bisa membeli obat supaya sakit karena rokok tetap tertahan. Mereka siapkan dokternya juga, mereka siapkan apoteknya. Jadi infrastruktur yang berkaitan dengan rusaknya kita yang berasal dari rokok itu mereka sudah siapkan. Tapi maaf, banyak di antara kita yang dengan rela membuat mereka menjadi kaya. Saya hitung-hitung, Pak, 270 juta orang Indonesia. Seandainya yang merokok itu hanya 20 juta saja, satu hari 10.000 rupiah. Kalikan contoh yang paling gampang, biar matematikanya nyambung, Pak. Kalau lebih dari itu saya nggak bisa hitung masalahnya. 20 juta saja yang merokok sehari, 20 juta orang, tapi kemungkinan lebih, kan? Terus satu hari satu orang habis satu bungkus. Anggaplah satu bungkus rokok itu harganya 10.000 rupiah. Sudah berapa uang yang masuk? 200 M sehari, Pak. Sehari, Pak, 200 M. Uangnya siapa, Pak? Uangnya kita. Masuk ke yang punya pabrik rokok. Itu kalau yang merokok 20 juta. Kalau yang merokok 100 juta. Sehari harga rokoknya tidak hanya 10.000, karena sekarang sudah nggak ada 10.000, Pak. 20.000 naik. Tapi banyak yang beli, Pak. Ya. Nah, ini kan luar biasa mereka itu. Strategi infrastruktur yang mereka siapkan untuk merusak kita seperti itu, menjauhkan kita dari agama kita. Pelan-pelan tapi pasti, Pak. Kita jauh dari agama kita, Islam, tapi nggak bangga dengan Islam kita. Kenapa? Sudah rusak, Pak. Semangat berislam kita, izzah berislam kita tuh sudah rusak. Ya. Pakaian kita, makanan kita. Ya. Apalagi, Bang? Makanan. Cara makan kita sudah. Ya, makanan kita. Dulu, Pak, saya masih kecil itu biasa kehidupan orang zaman dulu, belum ada listrik. Itu selesai maghrib sudah makan. Makannya makan bersama di meja makan, Pak. Ada ayah, ada ibu, anak-anak. Kita nggak berani ambil makanan sebelum ayah ambil. Oke. Nanti meja makan bersama. Anak nunggu aja tuh. Bapak sudah ambil baru ibu yang. Jadi ibu ambil baru ayah. Selesai ayah baru anak yang tertua kemudian. Kalau sekarang, Pak, anak kita jarang makan di rumah. Ya. Anak kita jarang makan di rumah. Kenapa? Dia sudah punya kehidupan sendiri. Di rumah nggak masak, tahu-tahu sudah ada dapat kiriman paket. Pertanyaannya, siapa yang masak?
Apakah dijamin kehalalan makanan yang dimakan oleh anak-anak kita? Saya tuh di Dubai itu ada nama pasar, namanya pasar PPI itu. Setiap pagi saya antar istri belanja itu. Sebelum masuk itu di sebelah itu ada anak muda yang jualan bubur bayi. Itu yang punya bayi, Pak, setiap hari antri di situ. Iya. Ibu-ibu muda itu, ibu-ibu milenial itu setiap hari antri bubur bayi untuk suapi anaknya di situ. Saya berprinsip, Pak, maaf, di ujung kuku ibu itu ada keajaiban, ada doa yang ketika masuk ke mulut anak itu akan menjadi sebuah ikatan batin yang luar biasa. Makanya orang tua zaman dulu, mungkin termasuk kita yang jadi anak-anak sekarang itu kan, nggak pernah lelah untuk Allahumma ghfirli wali walidayya. Kenapa? Kita sering makan, maaf istilah saya itu, kotoran kukunya orang tua kita. Nah, kalau ibu maaf, ada kita punya anak, kemudian kita jarang masak, kita hanya beli. Akibatnya apa? Secara psikologi kan anak jauh dari kita, Pak. Oke. Anak lebih anteng, lebih nyaman, lebih menikmati ketika makan di luar rumah bersama kawan-kawannya dibandingkan dengan makan di rumah hasil masakan ibunya. Ini, Pak. Jadi luar biasa nih, Pak. Ya. Maka kita perlu waspada. Nah, dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda begini, Pak. La tattabi'unna sananal ladzi min qablikum sibran bisibrin wa dira'an bidira'in hatta law dakhalu fi juhri dabbin lattaba'tuhum qulna ya Rasulullah al yahuda wan nasara qala man. Sungguh kalian akan mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kamu, sejengkal demi sejengkal. Gimana, Pak? Ini sehasta ya? Sehasta demi sehasta. Sehingga laudahalu fi juhri dabbin, sehingga seandainya mereka itu masuk ke lubang biawak. Tahu Pak biawak, Pak? Nyambe, Pak. Nyambe ya? Bukan ngambek, nyambe. Biawak. Ya. Law dakhalu fi juhri dabbin lattabatuhum. Seandainya mereka itu masuk ke lubang biawak pun kamu pasti akan mengikuti mereka. Sahabat bertanya, "Ya Rasul, siapa yang Anda maksudkan dengan mereka itu? Apakah itu al-Yahuda wan Nasara? Apakah itu adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani?" Apa kata Nabi? Man, siapa lagi kalau bukan mereka? Ini hadis, Pak. Hadis riwayat Imam Muslim. Apa artinya? Yahudi dan Nasrani sebagai ideologi kehidupan itu tidak akan pernah diam, Pak. Tadi awal saya sampaikan, tidak akan pernah diam melihat kita nyaman, kita istiqomah dengan Islam kita, Pak. Enggak pernah diam, Pak. Mereka akan berusaha semaksimal mungkin untuk bagaimana kita ini jauh dari agama kita. Oke. Mau nikah, kenapa, Pak? Foto pre-wedding. Sejak kapan, Pak, itu, Pak? Sudah sah, Pak. Bisa pegang-pegangan, bisa peluk-pelukan untuk foto bersama. Oke. Sejak kapan, Pak, itu pre-wedding itu, Pak? Sejak kapan itu? Ya tahun 2000-an. 70, 60, 80 belum, 90 belum ada, Pak, itu. Hati-hati. Nikahnya pakai Islam, walimanya pakai Islam. Mungkin saya pernah cerita, saya pernah diundang tetangga itu kan, diundang para bapak Jufri sekalian, diundang menghadiri walimah. Yang punya walimah sudah haji. Acaranya apa? Organ tunggal dan tari ular. Insyaallah. Pak Haji, Pak. Nari ular. Saya ngomong sama istri saya, Mi, undang kayak gini haram untuk kita datangi sekalipun judulnya walimatul urs.
Kenapa? Ada kemaksiatan yang nyata-nyata. Dia bangga menampilkan organ tunggal dan tari ular. Insya Allah. Kok nggak tari harimau gitu loh? Tari ular. Jadi nikahnya pakai Islam. Cara Islam. Pribadinya sudah kafir. Nikahnya cara Islam. Walimatul urusnya? Nah. Kadang-kadang yang diundang 500 kursinya cuma 10, cuma 20. Kita yang undang ini berusaha untuk istiqomah Islam, bingung mau makan di mana kita ya. Nah, bungkus pulang nggak bisa, Pak. Ya, karena nggak ada bungkusan. Nah, itu. Kecuali bawa tas kosong. Nah, itu. Ya. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, kata hadis Nabi tadi mantap luar biasa. Ya. Kita ini akan pelan-pelan tapi pasti, Pak. Pasti, Pak. Akan mengikuti kebiasaan orang-orang dulu. Maka bangunlah militansi bangga menjadi orang Islam. Silakan proklamirkan diri kita, saya ini muslim dan saya bangga dengan keislaman saya. Anda kok tidak ucapkan Natal, maaf, Natal itu bukan keyakinan saya. Karena saya punya prinsip kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Anda tidak toleransi, bukan itu konsep toleransinya. Toleransi saya apa? Lakum dinukum waliyadin. Karena Natal adalah bagian dari cara Anda beribadah meyakini ketuhanan Anda. Silakan Anda amalkan, silakan Anda kerjakan, silakan Anda laksanakan. Insya Allah saya tidak akan ganggu. Kenapa? Saya punya prinsip. Inna dina indallahil Islam. Islamlah agama yang benar. Tapi saya tidak akan pernah menyalahkan agama Anda. Jadi toleransi itu artinya meyakini kebenaran agama kita dan menghargai keberadaan agama orang lain. Yang tidak boleh, Pak, ini yang bahaya itu, meyakini kebenaran agama kita sekaligus meyakini kebenaran agama orang lain. Nah, ini yang salah. Jadi Pak Ibu yang berbahagia ya. Jadi mari Bapak Ibu ya, satu ayat tadi Al-Baqarah 120 dan hadis tadi sudah memberikan pelajaran berharga kepada kita bahwa di sekitar kita ini ada bahaya yang selalu mengincar kita, ya, yang selalu mengincar kita. Jadi jangan disikapi bahwa ini kabar-kabar hoax, kabar-kabar yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Ini Al-Quran yang berbicara, hadis yang menjelaskan, dan praktek kehidupannya nyata-nyata sudah terjadi di sekitar lingkungan kita. Maka mari kita selamatkan keluarga kita, Pak. Dalilnya jelas, Pak. Surat 66 ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ku anfusakum. Jagalah, selamatkanlah, bentengilah anfusakum, diri-dirimu, wa ahlikum, dan ahlimu, keluargamu. Dari apa? Naron. Api neraka, kehancuran. Hati-hati, Pak. Kita beragama zaman sekarang, Pak, Masya Allah. Nabi sudah memberi gambaran beragama zaman sekarang seperti kita memegang bara, Pak. Seperti memegang bara. Panas tapi kita harus pegang, Pak. Ketika kita istiqomah dengan Islam kita, orang pasti akan memvonis kita antik-antik, aneh-aneh, radikal, teroris, anti kebinekaan, ya. Tidak toleransi dengan agama orang lain, tidak Pancasila, tidak NKRI, macam-macam. Seakan-akan mereka yang paling. Ya. Jadi beragama zaman sekarang seperti memegang api, Pak. Seperti memegang api. Mana masjid? Masih muda kok ke masjid? Masih muda kok ke masjid? Oh, pengangguran. Kemana masjid? Oh, pengangguran ya. Insya Allah. Bayangkan, Pak. Maka mari kita bangun kesadaran kita bahwa ke masjid, baca Quran, menghadiri pengajian, senang berinfak, sedang bersaudara, bagian dari gaya hidup saya sebagai seorang muslim. Kalau ada orang yang senang ngafe, sedang cangkruk di kafe, senang nge-mall, kita ke masjid sebagai bagian dari gaya hidup kita. Kenapa? Hidup itu pilihan, Pak. Al-haqqu mir rabbikum faman sa'a falyu'min wa man sa'a falyakfur. Al-haqqu mir rabbikum, kebenaran itu, Islam itu datang dari Allah Tuhan. Faman sa'a falyu'min, yang mau percaya, mau meyakini, mau mengambil dan istiqomah dengan Islam itu silakan.
falyakfur. Faman sa'a falyakfur. Siapa yang mau kafir silakan. Selamatkan diri kita, Pak. Jaga diri kita, Pak. Ini sudah zaman akhir, zaman penuh fitnah. Yang di masjid pasti makin sedikit. Yang ramai mana? Pasar, Pak. Pasar. Ya. Kita nggak perlu kaget, Pak. Kenapa? Allah mendesain kehidupan ini nyaman bagi orang-orang kafir. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjara bagi orang-orang beriman, tapi surga bagi orang-orang kafir. Nah, kita mau menjadikan dunia ini sebagai penjara mana yang harus kita ikuti aturan mainnya, atau kita mau niru orang kafir yang hidupnya bebas sebebas-bebasnya, semau-maunya? Jangan. Islam itu artinya patuh. Orang Islam itu orang yang patuh, orang yang tunduk kepada semua aturan main yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk kita. Ya. Jadi jangan sampai kita mencari dalil pembenaran bahwa kita ini berbuat salah tapi seakan-akan benar. Oke. Coba sampai lihat amati, lihat. Karena kapan ada kan Muhammadiyah pernah mengkritik itu. Ada koruptor perempuan waktu maling tidak pakai jilbab, begitu masuk penjara pakai jilbab. Oke. Koruptor itu loh, maling. Waktu maling ketangkap KPK nggak pakai kopiah, begitu masuk penjara pakai kopiah. Apa kira-kira, Pak? Membangun kesan inilah Islam. Inilah Islam. Makanya kita ayo bangga, bangun kebanggaan bahwa kita ini Islam dan kita bangga dengan keislaman kita. Ya, Nabi SAW memberikan semacam semangat buat kita ya. Yang mungkin sudah saya sampaikan. Tuba liman rani wa amanabi. Sungguh beruntung orang yang pernah hidup sezaman denganku dan beriman kepadaku. Tsumma tuba, tsumma tuba, tsumma tuba. Tapi sungguh beruntung, sungguh beruntung, sungguh beruntung. Siapa? Liman amanabi. Siapa saja yang beriman kepadaku, walam yaroni, sekalipun dia tidak sempat melihat aku. Abu Lahab hidup sejaman dengan Nabi, Pak, tapi dia kafir. Ponaan, paman. Oke. Abu Jahal hidup lihat Nabi dari bayi sampai jadi Nabi, tapi tidak beriman. Kita nggak hidup sejaman dengan Nabi, Pak, tapi kita masih beriman kepada apa yang Nabi ajarkan. Kenapa? Karena Allah memberi kita hidayah ke arah itu. Ya. Luar biasa, Pak. Makanya dijaga, Pak, iman ini dijaga, Wes. Dijaga, Pak, Islam ini dijaga. Terus anak-anak kita jaga, Pak. Kita bentengi, kita selamatkan tadi. Wa ahlikum nara, keluarga kita. Ya. Apalagi kita, maaf, kita nih laki-laki nih, Masya Allah, Pak. Pemimpin luar biasa, Pak. Ibu-ibu gampang, Bu. Kalau jenengan masuk surga, Bu, Nabi sudah memberi bocoran. Gampang ibu-ibu itu masuk surga. Satu, jaga sholat wajib. Nabi nggak pernah nyuruh sunnah. Jaga sholat wajib aja, Pak. 5 waktu, Bu. 5 waktu. Sunnah. Iya. Iya. 5 waktu, Bu. Yang kedua, puasa Ramadan. Nggak usah sunnah. Puasa Ramadan aja, Bu. Ramadan puasa. Yang ketiga, keluar rumah nutup aurat. Keluar rumah nutup aurat. Yang keempat, patuhi suami. Sekalipun, maaf, suaminya Firaun. Suami saya nggak tahu sholat, Pak. Itu urusan dia sama Allah. Bikin kopi, Bu. Kasih gula, jangan kasih garam. Ya, kasih racun dosa itu. Ya. Bu, kopi, ya kasih gula. Manis apa pahit? Manis, kasih gula. Taat. Kemudian suami kita ini durhaka sama Allah, urusan dia dengan Allah. Hanya 4, Bu. Jenengan kalau masuk surga hanya 4 Nabi nyuruh. Salat 5 waktu dijaga, puasa Ramadan, keluar rumah nutup aurat, 4 patuhi suami. Apa kata Nabi? Orang wanita ini akan disuruh oleh Allah untuk masuk surga lewat pintu mana saja. Laki-laki belum jelas, Pak. Apa lagi? Disuruh apa? Oleh Nabi. Suruh apa? Pijaklah hawa nafsu. Apa kata Nabi? Siapa yang bisa menjaga 2 lubang, maka saya akan menjamin untukmu surga. 1, lubang atas.
2 lubang bawah. Jaga itu surga. Sekarang Pak, perempuan telanjang di depan mata kita Pak. Oke. Buka handphone ngaji-ngaji, tahu ada iklan yang aneh-aneh. Nih tut tut tut. Loh. Insya Allah. Tapi kalau kita masih istiqomah dengan Islam kita, insya Allah. Ya. Berat Pak barisannya mas sekarang Pak. Tapi bukan berarti kita harus ikut arus kehidupan. Saya sering istilahkan anak itu, kita ini punya bayangan, masing-masing kita punya bayangan. Banggalah dengan bayangan kita, tidak perlu ikut dengan bayangan orang lain. Kita punya bayangan, ngapain niru bayangan orang? Jadilah diri sendiri. Ada lagu itu, kun anta. Jadilah dirimu sendiri, jangan jadi orang lain. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, satu ya, ayo jaga iman. Yang kedua, pergantian tahun, tolong anak-anak kita dikawal Pak ya. Bila perlu dalam rumah aja lah, nggak usah kemana-mana. Oke. Pak, ini kan 25 Desember. Hukumnya gimana kalau menerima makanan dari orang Kristen? Iya, oke. Apa? Menerima bakti sosial dari orang Kristen. Hukumnya gimana? Ya, baik. Yang saya pahami, pertama, secara umum Quran menjelaskan bahwa makanan ahli kitab itu halal. Sembelihan ya, malah sembelihan, bukan yang dia makan, malah sembelihan. Sembelihan ahli kitab itu halal. Tapi kalau dalam konteks yang seperti ini, kenapa mereka memberi kita makanan? Karena mereka sedang merayakan hari Natal. Hari Natal itu apa? Perayaan keyakinan mereka yang berkaitan dengan kelahiran anak Tuhan. Yesus dianggap sebagai Tuhan atau sebagai anak Tuhan. Sementara kita menolak konsep itu. Menurut saya, seandainya kita terima, secara tidak langsung kita sudah meyakini perayaan mereka sebagai sebuah kebenaran. Tolak. Saya pernah sering diantar itu tetangga itu. Makanan apa ini Pak? Ini makanan tahlil, kirim doa mbah saya yang ke-40 hari. Oh maaf, saya nggak usah dikasih makanan kayak gini. Terima tapi buang. Jangan terima kan berarti kan meyakini. Secara simbolis kita sudah meyakini apa yang mereka rayakan. Tegas saja, maaf. Ini makan apa? Oh makanan perayaan Natal. Maaf, saya nggak usah dikasih. Terima kasih, saya nggak usah dikasih. Kenapa? Keyakinan saya mengajari seperti itu. Kalau sampean mau, silakan cari yang lain. Saya nggak usah dikasih. Tegaslah. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Tegas. Bukan benci Pak, tegas Pak. Ini prinsip saya Pak. Agama saya mengajari Allahu Ahad. Sampai mengatakan Allah itu 3. Kenapa Anda memberi saya? Oh karena ini saya merayakan Natal, maka sampai kita berbagi kebahagiaan karena Natal. Berbagi kebahagiaan karena Natal. Kita terima, berarti kita sudah meyakini secara tidak langsung. Ustadz, karena apa? Yang penting hati kita menolak. Munafik. Selamat Natal dan Tahun Baru kan hanya ucapan Pak. Betul hanya ucapan. Tapi gara-gara ucapan yang halal haram menjadi halal. Bang Jura itu punya mangga lewat. Saya ambil malam-malam. Saya makan. Halal haram? Haram. Wah, saya ambil nggak pamitan kok. Tapi Bang, mangganya saya ambil 1 ya. Saya ambil. Saya makan. Halal. Kenapa? Saya sudah pamitan. Yang halal gara-gara yang haram gara-gara ucapan dia menjadi halal. Qabiltuha wa tazwijuha bi mahrin madhkur. Saya terima nikah dan dikawinnya dengan mahar yang tersebut di atas. Halan. Sah. Awalnya kemaluannya menjadi halal gara-gara ucapan. Selamat Natal dan Tahun Baru hanya ucapan. Betul hanya ucapan. Tapi ucapan itu bisa membatalkan iman kita. Jangan karena berdalih toleransi lalu kita nggak apa-apa. Ini saya nggak enak hati sama kawan. Ini kawan bestie saya ini. Bestie-bestian dalam urusan dunia. Agama tidak ada bestie-bestian Pak. Lakum dinukum. Itu prinsip dia penting Pak. Koyo abot Pak ya. Berat Pak. Kenapa berat? Karena kita nggak pernah tegas dari awal. Hanya kita dibimbang oleh suasana, oleh keadaan. Ketika kita tegas dari awal, orang akan tahu, oh ini saya seperti ini. Orang akan berpikir untuk datang ke kita. Sama. Ya, mereka bagi sembako dalam rangka apa? Oh, galungan. Oh, waisak. Tolak. Nah, kita kan enggak karena faktor lapar hanya semuanya terima. Kenapa? Nabi jauh-jauh hari sudah ngomong, kadal fakru ayyakunal
kufra. Orang miskin, orang fakir itu cenderung untuk menjadi kufur. Natal diterima, Waisak diterima, Nyepi diterima, Galuan diterima. Nah, lapar Pak. Maka orang Islam itu harus kaya. Setelah kaya jangan nikmati sendiri, berbagi dengan yang belum kaya supaya akidah mereka bisa terjaga. Kenapa kalau ada orang tetangga kita yang gara-gara miskin lalu dia murtad, sementara kita mampu memberi dia makan sehingga imannya terjaga? Gara-gara kita hanya menikmati kekayaan untuk kita sendiri, kita kaya tapi kita nikmati sendiri, kemudian saudara kita yang seiman, awalnya seiman Islam, kemudian dia menjadi kafir gara-gara kita tidak peduli, maka kita yang kaya itu akan ditanya oleh Allah. Kalau nyelamat, Ya? nyelamat orang. Oh. Ya, ya. Jadi Islam tuh ngajari gini, Bang. Hakul muslim alal muslim khamsun. Hak sesama muslim ada 5. Jawab salam, jenguk orang yang sakit, antar jenazahnya, datangi undangannya, kemudian beri dia nasihat dia nasihat. Di luar itu ya udah, meninggal udah. Datang, maaf ya, bisa turut berduka, selesai sudah. Jangan mendoakan. Allahumma ighfir lil kafirina wal kafirat. Kan enggak ada tuh. Allahumma ighfir lil muslimina. Masa Allahumma ighfir lil munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat. Kan tidak ada tuh. Ya Allah ampuni dosa semua orang kafir laki-laki dan orang kafir perempuan. Terus buat apa kita ruku, kita sujud? Enggak ada, Pak. Terhadap mereka prinsipnya satu, lakum din. Untuk agama mereka biar mereka mati, biar urusan mereka yang ngurus, bukan kita yang ngurus. Kalau saudara kita mati ya kita wajib ngurus. Ya. Gitu. Sampun? Ya, Bapak Ibu jemaah yang berbahagia, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa menjadi tambahan pengetahuan kita. Tolong pergantian tahun hati-hati, anak-anak kita awasi jangan sampai ikut keluar malam ya, utamanya pada malam pergantian dari 31 Desember ke 1 Januari itu resikonya berbahaya baik secara fisik maupun secara akidah. Demikian, terima kasih. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.